Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang mengucap syukur karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang Engkau senantiasa kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi 2 tahun ini menjadi momen yang memaksakan banyak aktivitas berlangsung secara online. Sebelum pandemi, banyak bidang usaha yang sudah mengkonversi kegiatannya berbasis online. Salah satunya adalah usaha perbankan. Banyak bank yang menutup kantor cabangnya dan merampingkan jumlah karyawan, serta menginvestasikan banyak dana untuk beralih ke dunia digital. Cashless society sudah semakin terbentuk dan nampak nyata di depan mata. Electronic money, pembayaran dengan QR code dan berbagai transaksi online sudah mulai menjadi hal yang biasa. Apa yang dulu hanya nampak sebagai cerita sains fiksi telah mulai bermanifestasi. Pendidikan dan pekerjaan yang dulu hanya terbatas di satu tempat, sekarang menjadi tak terbatas oleh tempat dan waktu. Teknologi online saat ini menjadikan banyak hal dimungkinkan untuk dilakukan dari satu tempat saja tanpa harus bermobilitas. Sejalan dengan perkembangan yang ada, dunia maya yang berjalan paralel dengan dunia nyata semakin menuju kepada apa yang disebut dengan metaverse. Metaverse ini saudara masih terus berprogres dan dalam perjalanannya kita akan melihat perubahan demi perubahan dalam berbagai hal. Dunia digital tidak akan lagi hanya berkutat dengan 2 dimensi, tapi menjadi 3 dimensi. Pertemuan virtual akan menjadi momen perjumpaan yang lebih realistik karena teknologi 3D yang semakin maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi perubahan yang ada, kita hendaknya tetap berpaut pada firman Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa kita menjadi ketinggalan zaman dan kuno. Kita tentu tetap mengikuti perkembangan yang ada dan menjadi bagian di dalamnya. Tapi dalam semuanya itu kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan prinsip nilai surgawi, serta berjalan dalam hikmat pimpinan Roh Kudus. Perkembangan dan kemajuan teknologi jangan membuat kita menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Jangan biarkan sikap arogansi karena intelektualitas kita menyebabkan kita menganggap firman Tuhan sebagai hal yang sudah berlalu dan tidak up to date. Nilai-nilai kebenaran jangan sampai digantikan dengan prinsip dunia. Teknologi sebenarnya sifatnya netral, tapi bagaimana teknologi itu digunakan dan tujuannya serta motivasi yang melatarinya, itulah yang menentukan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau berlawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memasuki tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021. Tidak ada yang kebetulan kalau semua yang telah terjadi selama 2 tahun pandemi ini telah banyak mengubah paradigma dan praktek keseharian kita.
Ini barulah awal, saudara. Akan ada perkembangan lain yang menyusul. Tapi menghadapi situasi dunia yang berubah, perkembangan teknologi yang semakin maju, mari kita tetapkan hati untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan jadilah seperti 5 gadis bijaksana yang selalu membawa minyak untuk pelita mereka selama penantian mereka akan kedatangan Tuhan. Pelita kita, pelita saudara dan saya harus tetap menyala. Minyak itu harus tetap ada. Jangan kita menjadi suam-suam kuku dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Milikilah kasih yang mula-mula, bahkan selalu baru dan semakin kuat. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, "Jangan padamkan roh. Biarlah urapan Tuhan selalu ada di atas kepala kita." Mari saudara, bersiap masuki tahun yang baru dalam pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersikap yang benar, seperti 5 gadis yang bijaksana, yang menjaga agar minyak mereka tetap ada dan pelita mereka tetap menyala. Dalam masa-masa akhir zaman ini, dalam penantian kami akan kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali, tolong kami supaya kami tetap berpaut kepada firman-Mu Tuhan. Perkembangan teknologi yang ada, kemajuan yang terus terjadi di dunia ini, biarlah membuat kami semakin berhikmat dan hati kami bijaksana dalam menyikapi semua yang terjadi. Tolong kami, Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami pengertian untuk memahami dan melihat semuanya dari sudut pandang firman Tuhan. Kami percaya langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Mu kekal adanya. Ajar kami untuk selalu berfokus pada kekekalan, bukan pada yang sementara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam tugas, aktivitas yang kami lakukan, biarlah semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Segala rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Kami berdoa memohon lawatan-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit dan berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa. Kami percaya kemenangan kami alami. Pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.